Selamat malam masyarakat Provinsi Papua Selatan. Kembali lagi bersama saya Elsya Titi Halawa pada acara Talk South Papua, Papua Selatan berbicara. Iya, malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan salah satu bintang tamu kita yang sudah cantik ya, cantiknya benar-benar manis malam hari ini. Selamat malam adik Ruth Carolina Rumaseu. Apa kabar? Selamat malam Kak Else, puji Tuhan kabar baik. Boleh menyapa dong masyarakat Provinsi Papua Selatan semuanya, Dek. Halo, selamat malam masyarakat Provinsi Papua Selatan yang tercinta. Iya, adik Ruth Carolina Rumaseu ini biasa disapa adik Ruti. Ya, merupakan Putri Pariwisata Provinsi Papua Selatan tahun 2023. Benarkah benar? Yes, benar sekali. Ya, malam ini kita mau bincang-bincang santai bersama putri kita, Putri Pariwisata Provinsi Papua Selatan tahun 2023 berkaitan dengan pesona Papua Selatan. Tentunya apa yang dimaksud dengan pesona Papua Selatan ini, dan teman-teman kita akan berdiskusi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dengan putri kita. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Putri ya. Malam ini memang spesial Putri Pariwisata kita. Yang pertama, apa yang memotivasi Anda untuk mengikuti ajang Putra Putri Pariwisata? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja saya mengikuti ajang ini karena saya ingin mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita mengetahui bersama bahwa Provinsi Papua Selatan ini adalah provinsi yang baru. Jadi di mana kita sebagai putra-putri, bagaimana cara kita untuk mempromosikan pariwisata di Papua Selatan, itu poin penting sebenarnya yang membuat saya akhirnya terjun mengikuti kompetisi ini. Kompetisi ini ya di tahun 2023 yang lalu. Nah, perasaan putri kita ini apa rasanya ya sampai bisa mewakili Papua Selatan dalam ajang ini? Karena kemarin adik Ruth ini mewakili Provinsi Papua Selatan untuk mengikuti ajang di tingkat nasional. Bagaimana perasaannya? Mungkin ada rasa-rasa bagaimana kah? Deg-degan kah? Atau gimana sih? Jadi yang tentu saja deg-degan pasti ada. Ada ya? Iya, tentu saya deg-degan. Kemudian, tapi yang terpenting dari semuanya adalah saya bersyukur dan bangga bisa menjadi perwakilan Provinsi Papua Selatan ke ajang nasional dan juga bisa mempresentasikan bahwa provinsi baru, Provinsi Papua Selatan ini memiliki banyak sekali potensi-potensi wisata, kemudian pariwisata yang perlu dikenal luas di Nusantara. Seperti itu. Luar biasa. Sebelum mengikuti di tingkat nasional, tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi ini ada berapa finalis sebenarnya yang mengikuti ajang ini nih kemarin? Untuk finalisnya sendiri kami itu terdiri dari 20 finalis. 20 finalis terbaik ya. 20 finalis terbaik, 10 putri dan 10 putra. Oke. Nah, setelah mengikuti ajang ini dengan rasa deg-degannya, tetapi akhirnya ya puji Tuhan bisa mewakili Provinsi Papua Selatan ke tingkat nasional. Tingkat nasional kemarin dibuat di mana nih, Dek? Di kota mana? Untuk tingkat nasional sendiri kemarin diadakan di Kendari. Di Kendari, oke. Kalau kita berbicara tentang pariwisata dan budaya yang ada di Provinsi Papua Selatan, tentunya ini sangat banyak dengan keanekaragaman yang ada, bahasa juga banyak, kemudian juga dengan kuliner-kulinernya, hasil-hasil alam yang begitu melimpah, objek-objek wisata juga yang bagus. Menurut putri kita, apa daya tarik utama pariwisata di Provinsi Papua Selatan? Tentu saja setiap provinsi itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Ya, tentunya ya. Jadi salah satunya adalah Provinsi Papua Selatan, di mana kita melihat di Papua Selatan sendiri memiliki kearifan lokal yang unik, budaya yang unik, dan juga kita tahu bahwa di Provinsi Papua Selatan ini salah satunya Kabupaten Asmat itu terkenal dengan keunikan seni ukirnya yang kemudian dikenal sampai di dunia seperti itu. Iya, masuk di UNESCO juga ya, benar sekali ya. Apa yang membedakan budaya Papua Selatan nih dari daerah lain di Indonesia? Apa yang kira-kira menurut putri kita nih yang memang begitu uniknya? Menurut saya yang paling menonjol adalah dari kebudayaannya sendiri. Kebudayaan. Ya, dari kebudayaannya sendiri di Papua Selatan ini kita kenal bahwa ada berbagai banyak suku, kemudian dengan bahasa yang berbeda-beda, kemudian juga
Kalau kita melihat di Papua Selatan ini ada terdapat yang namanya noken-noken, dan setiap daerah itu memiliki ciri khas sendiri dalam pembuatannya. Ciri khas yang berbeda ya. Pembuatannya, kemudian bagaimana cara mereka berkolaborasi untuk akhirnya noken-noken ini dapat digunakan. Dapat digunakan. Ada ciri khas tersendiri ya, noken. Kalau di Sota Tuare ya. Iya. Kalau di Tanah Malin ini rata-rata menyebutnya wat ya. Bovendigul men ya. Iya, ciri khas yang beda-beda nih tadi contohnya nih seperti yang daerah mana punya? Kalau contoh salah satunya di Kabupaten Mapi sendiri. Kabupaten Mapi iya. Itu di suku Awiu, Ya. di mana mereka merajutnya menggunakan tangan. Seperti itu. Merajutnya menggunakan tangan, dan di mana noken-noken ini mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan juga mereka mempromosikan. Seperti kemarin kita ketahui bahwa diadakannya Festival Sejuta Rawa. Iya, Nah, Festival Sejuta Rawa, iya. Kota Rawa. Kota Rawa, iya. benar Mapi sekali. ya? Iya, Mapi. Ya, Dan itu adalah salah satu ajang di mana akhirnya masyarakat mengetahui, bukan hanya dari masyarakat Awi sendiri, tapi juga dari suku Masyarakat. Yagai dan yang lainnya mengetahui bahwa oh ternyata kita ini memiliki keunikannya masing-masing dengan ciri khas noken kita masing-masing. kekayaan yang kita Iya, miliki benar dari sekali. selatan Tanah Papua ya, Indonesia Timur. Nah, kita berbicara lagi tentang isu lingkungan dan keberlanjutan ini. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian alam dan budaya yang ada di Papua Selatan? Tentu saja yang pertama kita harus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kita harus menjaga alam kita ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan media-media untuk mempromosikan dan juga melestarikan budaya Papua Selatan ini, dan bagaimana kita bersama-sama bekerja sama untuk memajukan pariwisata di Papua Selatan ini. Seperti Ya, menurut Putri kita, ini kita berbicara lagi masih tentang lingkungan, keberlanjutannya. Apa pendapat Putri kita ini tentang pengaruh pariwisata terhadap lingkungan di Papua Selatan? Tentu saja pariwisata ini memiliki dampak yang sangat positif bagi Papua Selatan, namun kita harus perlu menyeimbanginya dengan menjaga lingkungan. Dengan lingkungan yang bersih, lingkungan yang baik, pasti pariwisata juga akan berjalan dengan baik. Nah, berarti ini masuk lagi ke 7 Sabta Pesona ya. Iya, benar sekali. Seperti Pantai Lampu Satu berarti ya, itu Iya. banyak yang datang. Tapi akhir-akhir ini kita juga lihat di media sosial kan, banyak juga yang membuang sampah Benar sembarangan nih, tidak menjaga apa yang sudah Tuhan berikan kepada Iya, kita. benar sekali. Kira-kira itu apa yang kurang dari kita begitu Putri? Kalau menurut saya secara pribadi yang kurang adalah kesadaran kita untuk menjaga lingkungan. Kayak tadi Putri sampaikan Iya. bahwa perlu untuk kita bisa mengedukasi kepada masyarakat. Oke, luar biasa ya. Nah, kemudian ini kan ada kaitannya juga dengan kepemimpinan dan pengaruh sosial ya, sebagai seorang Putri Pariwisata Provinsi Papua Selatan tahun 2023. Bagaimana menurut Putri kita ini untuk dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda di Papua Selatan? Kira-kira setelah mengikuti kegiatan di ajang nasional, kemudian kembali ke Provinsi Papua Selatan, apa yang sudah Putri lakukan? Yang tentu saja yang saya lakukan adalah mempromosikan budaya Provinsi Papua Selatan dan pariwisata Provinsi Papua Selatan melalui media sosial. Seperti itu. Ya, media sosial ini memang pengaruhnya sangat Ya, kuat benar ya. Memang di mana-mana saja pasti semua menggunakan handphone, entah itu membuka WhatsApp, Facebook, Instagram, bahkan TikTok. Nah, di situ memang perlu sekali untuk kita mempromosikan daerah kita ini. Oke, kemudian di pariwisata sendiri kan kita tadi sudah melihat juga selain ada wisata pantainya, wisata alamnya, ada juga ekonomi kreatif, pembangunan ekonomi kreatif. Apa langkah konkret yang sudah Putri lakukan untuk mendukung ekonomi kreatif berbasis pariwisata di daerah Anda yang mana melibatkan masyarakat asli Papua itu sendiri? Tentu saja kita melihat bahwa sekarang ini kita berada di zaman digital ya, zaman digital yang dimana kita tidak harus memasarkan secara langsung, tapi juga bisa melalui media sosial. Nah, saya sebagai Putri Pariwisata Papua Selatan, bagaimana cara saya untuk mempromosikan melalui media sosial? Itu adalah salah satu hal yang saya lakukan untuk memperkenalkan ekonomi kreatif Papua Selatan seperti itu.
Contohnya nih apa? Mungkin bisa berbagi untuk kita semua yang ada menyaksikan live kita gitu. Tentunya saya sempat bertemu dengan salah satu bapak orang asli Papua Selatan. Dia merupakan suatu masyarakat yang berprofesi sebagai sebagai pedagang, saya bisa katakan. Pedagang ya? Pedagang ya. Pedagang lokal. Lokal ya. Dia Usaha menjual, UMKM ya? Iya, berarti UMKM. Oke. Dia menjual gantungan-gantungan kunci, dan menurut saya itu sangat kreatif dan inovatif sekali karena bapaknya jual dengan harga yang sangat murah, namun dari berbahan dasar kayu, dan itu benar-benar sangat unik. Dan itu adalah salah satu hal yang saya promosikan ke media sosial, dan saya berharap juga masyarakat kita bisa lebih banyak lagi yang mau untuk diekspos, karena kita mengetahui sendiri bahwa masyarakat belum banyak yang tahu tentang penggunaan media sosial dan lain sebagainya. Jadi menggunakan media sosial juga nih jangan hanya untuk melihat hal-hal yang tidak bermanfaat seperti membuli orang, seperti yang lagi ya sering terjadi juga ya, kita akui itu sering terjadi. Tapi bagaimana saat ini Putri mau mengajak kita untuk memberikan sesuatu yang positif. Kita memanfaatkan media sosial kita nih juga untuk hal-hal yang baik dan menolong orang. Oke, Bapak ini nih biasa berdagangnya di mana nih kalau boleh tahu? Bapak ini biasanya berdagang di SBM, kalau teman-teman SBM tahu ya, SBM, ya. SBM Roke atau Toko Matahari. Bapaknya biasa jualan di situ dari sore sampai malam. Dari sore sampai Iya, malam. dari Jadi sore. teman-teman kamu yang saksikan Tongpo Live jangan lupa jalan deng pacar kah, deng PDKT kah, ya dong calon-calon pacar atau dengan keluarga. Jangan lupa mampir di SBM karena di sana ada Tong punya bapak yang dengan kreativitasnya punya hasil yang begitu memukau. Kisaran harga berapa itu, Dek? Kalau untuk harganya sendiri, setelah saya bercerita panjang dengan Bapak, kemudian Bapak menjelaskan bahwa untuk kisaran harganya sendiri yang kecil itu 10.000. 10.000. Iya. Ya. Kalau yang sedang itu 20.000. Dengan menggunakan media sosial, kita bisa membantu orang lain dan juga mempromosikan apa yang ada di daerah kita, potensi-potensi yang ada di daerah kita, entah itu pariwisata alamnya, kemudian ekonomi kreatif, beragam budayanya, seperti itu. Nah, selain Putri sering membuat video-video tentang membantu orang, UMKM dan lain-lain, makanan khas Papua Selatan yang wajib dicoba nih kira-kira apa nih, Putri? Kalau yang pasti Yang teman-teman ini iya, penasaran ya. kalau misalnya sagu nih kan semua sudah tahu. Iya. Sagu bisa buat papeda, sagu bakar, sagu tempe dan lain-lain. Nah, kalau dari kampungnya Putri sendiri nih kira-kira bisa diolah sebagai apa? Ya, kalau dari kampungnya saya sendiri, dari Kabupaten Mapi, suku Awiu, ya itu adalah yang namanya saguana. Sagu apa? Saguana, itu pakai bahasa. Saguana. Saguana. Nah. Berarti kalau podcast berikut harus bawa datang itu ya, saguana, supaya kita sambil podcast kita sambil ngemil-ngemil. Sip. Oke, saguana. Oke, bisa dijelaskan lagi. Kalau saguana sendiri, dia hampir mirip seperti sagu sep, namun dia itu dibungkus menggunakan yang namanya daun ana. Oh, daun ana. Ya, ya. daun ana. Kemudian isiannya tuh bisa daging, ikan. Bisa daging, iya, ikan. Berarti cara pengolahannya yang agak sedikit berbeda. Beda, Berarti iya. beti ya, Iya. beda-beda tipis. Oke. Nah, yang seperti ini yang memang kita perlu ketahui sebagai anak-anak Papua Selatan yang ada di sini. Karena saya juga, kalau sagu kita tahu, tapi sebutan sagu dengan bahasa daerah. Nah, ini kita juga perlu mengetahui. Terima kasih sekali karena di media sosialnya Putri sudah berbagi berbagai hal yang mengedukasi kita semua. Tapi dari tadi kita bicara-bicara, kira-kira Putri pun nama Facebook ini apa, Instagram ini apa, YouTube ini apa, TikTok ini apa, supaya teman-teman dong yang kepo dengan saguana. Ya, dengan saguana tuh bisa mengakses videonya. Untuk nama Instagram ya, teman-teman pasti kepo ya. Oke, nama Instagram saya tidak terlalu panjang, pendek saja, _Ruth C18. Untuk nama Facebook sendiri Ruth Rumaseu. Ruth Rumaseu, oke. Kalau nama TikTok Uteh. Iya. Nama panggilan rumah ya Uteh. Untuk nama YouTube sendiri
tetap masih pakai rute Rumah Seu. Oke, masih menggunakan rute Rumah Seu di sana. Teman-teman bisa lirik-lirik. Kalau yang di luar Merauke yang penasaran dengan keadaan Provinsi Papua Selatan bisa mengakses melalui akunnya Putri Pariwisata Provinsi Papua Selatan tahun 2023. Harapan yang Putri inginkan, karena sekarang memang kita dalam masa-masa peralihan ya, dari penjabat gubernur ke gubernur definitif yang nantinya juga akan dilantik, begitupun dengan bupati-bupati kita yang akan dilantik. Harapan dari Putri sendiri apa ini kira-kira untuk pemerintah, bagaimana peran pemerintah untuk mendukung anak-anak muda kita dalam hal apapun itu yang positif, terkhusus dalam mendukung program dari Putra Putri Pariwisata. Baik, tentu saja harapan saya adalah ketika Putra Putri membuat satu program dan juga event-event dapat didukung penuh oleh pemerintah daerah untuk memajukan pariwisata di Provinsi Papua Selatan, karena dengan hadirnya kami bisa mempromosikan pariwisata secara langsung kepada masyarakat, bukan hanya di Papua Selatan tapi juga untuk Nusantara dan internasional seperti itu. Jadi harapan saya pemerintah Provinsi Papua Selatan, baik provinsi maupun kabupaten, dapat mendukung penuh setiap program dan juga event yang dilaksanakan oleh Putra Putri Pariwisata ke depannya. Oke, nah karena sudah menyampaikan kepada pemerintah kita melalui live info kejadian Kota Merauke, Putri, kita juga perlu untuk mengajak ini mungkin teman-teman di luar sana yang mau bergabung dan mengikuti kegiatan Putra Putri Pariwisata, tapi mereka mungkin belum mengetahui juga bagaimana jalurnya, apa saja yang harus disiapkan, kemudian mereka harus menghubungi siapa. Mungkin Putri bisa memberikan informasi-informasi itu kepada teman-teman. Baik, tentu saja yang pertama adalah yang pastinya teman-teman harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, baik secara fisik maupun mental, ketika mau siap menjadi putra putri ya. Karena moto kami adalah setahun menjabat, seumur hidup menginspirasi, seperti itu teman-teman. Jadi harapan saya ketika teman-teman bergabung, boleh kita saling sharing, saling berbagi pengalaman, dan juga bagaimana kita saling berkolaborasi untuk memajukan pariwisata di Provinsi Papua Selatan, seperti itu. Oke, terima kasih ya Putri sudah menyempatkan diri hadir bersama kita di Info Kejadian Kota Merauke. Kita juga sudah mendengarkan informasi-informasi yang begitu baik, mengedukasi juga untuk kita semua. Dan kita juga sudah bisa sedikit-sedikit menimbah ilmu dari Putri kita ini yang sudah sampai di tingkat nasional. Harapannya memang untuk anak-anak muda yang ada di Provinsi Papua Selatan, mari bergabung dengan kegiatan apapun itu, mari bertumbuh bersama. Pesan-pesan terakhir dari Putri, bukan terakhir ini ya, terakhir di podcast kali ini, karena selanjutnya juga kita akan terus bersama-sama dengan Putri di podcast-podcast selanjutnya. Kata-kata dulu untuk teman-teman semua yang lagi menyaksikan live kita, Putri. Untuk teman-teman semua, kata-kata terakhir dari saya di podcast ini ya, jangan takut untuk mencoba. Ketika teman-teman mencoba, maka teman-teman akan tahu di dalamnya akan seperti apa. Kalau teman-teman tidak pernah mencoba, teman-teman tidak akan pernah tahu di dalamnya seperti apa. Yang penting lakukan saja dulu. Jangan takut dan minder bahwa saya tidak bisa, saya tidak punya kemampuan. Jangan seperti itu, tapi teman-teman harus mengetahui bahwa teman-teman punya potensi diri masing-masing yang teman-teman dapat kembangkan, dan juga jangan lupa untuk mencari relasi yang positif untuk bagaimana teman-teman dapat berkembang seperti itu. Oke, luar biasa ya, karena ada pepatah juga yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau teman-teman sudah melihat, oh ini ada event seperti ini, ada kegiatan kayak gini, mari kita sama-sama saling mengenal dan kita sama-sama saling mendukung ya. Seperti ada yang mengatakan juga kayak begini ya, Putri izin, budaya adalah identitas, alam adalah keindahan, dan pariwisata adalah cara kita menjaganya. Untuk itu mari kita jaga bersama Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Boven Digul, dan juga Kabupaten Mapi. Terimalah salam persaudaraan dari kita dari ujung timur Indonesia, Provinsi Papua Selatan. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.